Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya Cucut. Jucut yang selalu tidak mau ada di frame. Oh, mahal soalnya ya. Iya. Ini acara ngobrol santai tentang teater seperti biasa. Istri saya bertanya, saya menjawab. Dan ini acara ini atau channel ini menjadi bagian dari work from home atau bekerja dari rumah dan juga belajar dari rumah. Oke, ini episode keempat ya. Kita ikuti bersama-sama obrolan ini. Dan akan dimulai dari Sekarang. pertanyaan istri saya. Sekarang takon apa? Oh, pertanyaannya Seputar apa ini? teater dan pendidikan aja ya. Oh, oke. Ini teman-teman, jadi untuk episode 4 ini seputar teater dan pendidikan. Hubungan teater dan pendidikan itu apa sih, Mas? Atau bagaimana teater itu diajarkan? Hmm. Menurut saya ya sekarang. Jadi pendidikan dan teater itu ada dua. Yang pertama pendidikan teater, yang kedua teater pendidikan. Maksud saya begini, pendidikan teater adalah mendidik seseorang untuk bisa berteater. Itu pendidikan teater. Tapi kalau teater pendidikan adalah teater yang digunakan di dalam pendidikan. Itu bedanya di situ ya. Jadi cara mengajarkannya pun ada macam-macam. Jadi tidak harus sekolah. Misalnya pendidikan teater tidak harus ditempuh di sekolah formal, tapi juga bisa melalui sanggar. Karena di sanggar-sanggar pun orang juga bisa belajar kompetensi-kompetensi di dalam teater sehingga dia bisa tumbuh menjadi seorang pemain atau pelaku teater. Demikian juga di sekolah formal. Iya. Nah, kalau teater pendidikan adalah bagaimana teater itu berfungsi di dalam pendidikan. Jadi misalnya teater digunakan untuk menyadarkan masyarakat, teater digunakan untuk meningkatkan kompetensi kognitif seseorang gitu. Jadi bagaimana teater itu berfungsi itu namanya, menurut saya teater pendidikan. Jadi ada dua ya, pendidikan teater dan teater pendidikan, kira-kira begitu. Terus ini apa gambaran jelasnya mengenai teater di sekolah umum, di sekolah yang umum itu yang bukan yang khusus untuk mempelajari teater itu seperti apa? Nah, ini sebetulnya juga ada dua sih sebetulnya, tapi saya sebetulnya lebih cenderung pada teater pendidikan kalau di sekolah umum. Jadi tadi kalau pendidikan teater kan sekolah yang khusus ya, kayak SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Teater, terus kemudian Universitas Institut Seni Indonesia, misalnya begitu yang khusus belajar teater. Nah, kalau untuk sekolah umum kayak SD, SMP, SMA, ini kalau menurut saya sesungguhnya lebih tepat teater pendidikan. Jadi bagaimana teater itu difungsikan untuk meningkatkan kompetensi kognitif peserta didik atau siswanya. Jadi dengan berlatih teater, belajar teater, anak-anak itu kemudian menjadi cerdas. Jadi bukan kemudian bisa menjadi pemain teater atau bisa berlakon dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi dengan teater bagaimana dia bisa muncul mengembangkan logikanya, muncul ide kreatif, terus kemudian dia bisa berpikir secara deduktif, dia bisa berpikir secara induktif, dia bisa menganalisis sesuatu dan sebagainya. Itu menurut saya penting. Tetapi yang terjadi sekarang ini menurut pengamatan saya juga itu masih kayaknya 50-50 ya. Jadi teater di sekolah umum itu berjalan di tengah-tengah antara teater pendidikan dan pendidikan teater. Dan umumnya visi para pengajar itu masih pendidikan teater. Masih mengajarkan siswa itu bagaimana bisa bermain teater. Padahal mereka sebetulnya sadar bahwa jamnya tidak cukup. Karena seminggu hanya 2 atau 3 jam. Ini sebetulnya sangat tidak cukup. Tetapi semangat untuk pengen mengajarkan teater itu terlalu tinggi. Padahal di sekolah umum ada kegiatan yang namanya ekstrakurikuler. Nah, sesungguhnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah umum inilah yang bisa digunakan untuk menerapkan pendidikan teater. Karena ekstrakurikuler selalu berdasar minat dan bakat. Sehingga tidak
berlangsung klasikal seperti di pelajaran hari-hari biasa itu, gitu. Jadi jika seandainya di intrakurikulernya bisa menerapkan teater pendidikan, maka di ekstrakurikulernya menerapkan pendidikan teater. Oh. Namun demikian sampai hari ini kayaknya baik intra maupun ekstra ya visinya itu masih ngajarin anak untuk bisa bermain teater, kira-kira begitu. Jadi menurut saya agak sayang juga ya. Jadi semestinya teaternya instrumen yang paling menyenangkan, menarik untuk membuat orang mengembangkan kompetensi kognitifnya, menurut saya begitu. Itu menurut pandangan saya. Oke. Terus bidang kerja atau kompetensi apa aja yang bisa diajarkan dalam teater? Ini kalau ngomong kompetensi sebenarnya banyak sekali. Kita mulai dari unsur pokok dan unsur mendukung aja. Berarti orang belajar teater bisa menjadi penulis naskah. Ini ngomong teater secara umum ya, secara keseluruhan. Bisa menjadi penulis naskah, bisa menjadi sutradara, bisa menjadi aktor. Bisa juga dia menjadi penata panggung, penata cahaya, penata suara, penata rias busana. Dia juga bisa menjadi stage manager, production manager, dan sebagainya. Jadi banyak kompetensi yang bisa diajarkan di teater. Oleh karena itu, di perguruan tinggi yang mengajarkan teater, tidak serta-merta semua kompetensi itu diajarkan. Maka seperti saya bilang kemarin, pasti ada fokusnya. Mau apa nih? Jadi mahasiswa itu pasti akan diarahkan. Kamu pengen belajar apa? Mau belajar aktornya saja, sebagai aktor atau sebagai sutradara dan sebagainya. Kira-kira begitu. Karena banyak kompetensi di dalam teater itu yang bisa dipelajari dan tersedia pekerjaan di situ. Kira-kira begitu kalau di teater secara umum ya. Kira-kira begitu. Oke. Terus pertanyaan terakhir. Perlukah setiap orang itu belajar teater? Ini jawabannya, kalau perlu nggak setiap orang belajar teater, jawabannya ke dalam teater pendidikan tadi, bukan pendidikan teater. Kalau pendidikan teater kan minat bakat, ya, karena ada keinginan atau kerentek dalam hatinya untuk belajar teater, ingin menjadi pelaku teater. Tetapi kalau semua orang harus belajar teater, iya, tetapi aspek-aspek atau nilai-nilai tertentu di dalam teater tersebut, sehingga ini yang dipakai adalah teater pendidikan tadi. Karena penting, contohnya misalnya di dalam kehumasan itu kemampuan membuat orang lain percaya, itu kan menjadi pokok. Nah, itu ada di dalam teater. Terus kemudian dalam kerja tim. Nah, kerja tim itu juga ada di dalam teater. Gitu. Terus seperti saya bilang kemarin, orang bekerja itu pasti harus jujur, ikhlas, kerjasama. Nah, itu juga ada di dalam teater. Jadi, semua orang boleh atau harus belajar teater bukan dalam rangka untuk menjadi pelakon teater atau pelaku teater, tapi aspek atau nilai-nilai yang ada di dalam teater itu bisa atau akan lebih baik jika dipelajari oleh semua orang. Karena hampir semua nilai yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu sebetulnya ada di dalam teater. Kira-kira begitu. Kalau menurut saya ya, mungkin menurut orang lain ada yang bilang, oh, semua orang itu harus belajar tentang ekonomi. Ya boleh juga. Tapi untuk teater, saya pun juga akan berkata demikian. Semua orang harus belajar teater karena banyak nilai yang ada di dalamnya. Dengan catatan bukan pendidikan teater, tetapi teater pendidikan gitu. Itu ya. Dan itu pertanyaan terakhir ya. Oke, teman-teman, itu tadi pertanyaan terakhir dari istri saya dan juga jawaban terakhir dari saya tentunya yang juga mengakhiri episode 4 ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di dalam episode berikutnya, episode kelima berarti ya. Terima kasih atas atensinya, tetap semangat, tetap bekerja dan tetap berpikir positif, dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.